Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang cantik yang ganteng di STS Surakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu sehat, selalu semangat untuk menuntut ilmu. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah pengantar akuntansi tentang aset tetap. Nah, di sini kita akan berfokusnya teman-teman belajar untuk menghitung depresiasi aset tetap menggunakan 3 metode perhitungan, yaitu metode garis lurus, unit produksi, dan metode saldo menurun ganda. Nah, di sini teman-teman pasti udah pada tahu dong aset tetap itu contohnya seperti apa. Dia misal kalau contoh aset tetap itu seperti gedung, kemudian mesin, kendaraan. Nah, karakteristik dari aset tetap sendiri itu dia intinya fisiknya itu selalu berwujud dan kemudian dia itu digunakan untuk menghasilkan kegiatan yang produktif di sini. Nah, aset tetap ini karena kita menggunakan pasti akan adanya penyusutan. Nah, karakteristik dari depresiasi sendiri di sini, aset tetap itu mengalami depresiasi ketika mengalami karena ada penggunaan ataupun ada kerusakan karena akibat sudah digunakan terlalu lama, sehingga dia kapasitas untuk menghasilkan produksi pun berkurang. Nah, makanya itu terjadi penyusutan atau adanya depresiasi. Nah, dalam menghitung depresiasi aset tetap ini menggunakan 3 metode teman-teman, yaitu metode garis lurus, kemudian metode unit produksi, dan metode saldo menurun ganda. Nah, apa sih perbedaan dari 3 metode tersebut? Kalau metode garis lurus ini bahwa dia menghitung penyusutan aset tetap itu akan menghasilkan jumlah penyusutan yang sama setiap tahunnya sampai masa manfaat umur ekonomis dari aset tetap itu habis. Nah, rumus dari metode garis lurus ini sangat simpel teman-teman. Di sini hanya biaya dikurangin nilai sisa dibagi dengan umur manfaat. Misalkan contohnya biaya awalnya adalah 24 juta. Kemudian aset tetap misal seperti peralatan itu memiliki manfaat 5 tahun. Kemudian diketahui juga dia pada akhir periode itu dia memiliki nilai sisanya 2 juta. Maka rumus tadi kan untuk menghitung depresiasi menggunakan metode garis lurus adalah biaya dikurangin nilai sisa dibagi dengan umur manfaatnya, sehingga 24 juta dikurangin 2 juta dibagi 5 tahun hasilnya 4.400.000. Itu untuk menghitung depresiasi menggunakan metode garis lurus. Kemudian kalau menghitung dengan menggunakan metode unit produksi, dia menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama juga untuk setiap kapasitas yang digunakan oleh aset tersebut. Di sini bedanya dengan metode garis lurus tadi bahwa metode unit produksi itu dihitung melalui 2 tahap dalam menghitung penyusutannya. Pertama, teman-teman harus menentukan dulu penyusutan per unitnya. Nah, penyusutan per unit ini caranya biaya dikurangin nilai sisanya dibagi total unit yang diproduksi atau umur manfaatnya. Kemudian setelah mendapatkan hasil dari penyusutan per unit, baru teman-teman menghitung beban penyusutannya. Caranya hasil yang didapat dari penyusutan per unit itu dikalikan dengan total unit produksi yang digunakan.
Nah, di sini ada contoh misalkan peralatan yang diperoleh dengan biaya 180 juta. Ini biayanya. Dia memiliki nilai sisanya 10 juta. Kemudian estimasi nilai manfaatnya adalah 40.000 per jam. Nah, berarti kalau dengan menggunakan metode unit produksi, teman-teman bisa hitung dulu nih penyusutan per unitnya. Berarti biayanya 180 juta dikurangin nilai sisanya adalah 10 juta, kemudian dibagi dengan umur manfaatnya 40.000 jam. Nah, kemudian hasilnya ketemu 4.250 per jamnya. Setelah itu baru menghitung mencari beban penyusutannya ada berapa. Nah, penyusutan per unit tadi 4.250 per jam baru dikalikan dengan 3.600 jam dalam setahun. Nah, ketemu hasilnya. Jadi kalau metode unit produksi harus melalui 2 tahap. Beda lagi dengan metode saldo menurun ganda. Nah, kalau metode saldo menurun ganda ini teman-teman, ini sebenarnya kalau tadi kita belajar metode garis lurus, misalkan dia memiliki umur manfaatnya 5 tahun. Berarti per tahunnya dia mengalami penyusutan 20% dari 100% dibagi 5, 20%. Sedangkan kalau metode saldo menurun ganda ini, namanya ganda berarti dia double decline, 2 kalinya. Jadi kalau dia mengalami penyusutan tadi garis lurus jadinya 20%. Kalau di metode saldo menurun ganda 2 kali 20%-nya. Kalau umur manfaatnya 5 tahun, jadinya dia per tahunnya mengalami penyusutan 40%. Misalkan umur manfaatnya 10 tahun nih. Berarti kan kalau metode garis lurus 100% dibagi 10, yaitu 10% ya per tahunnya berarti. Sedangkan kalau untuk metode saldo menurun ganda ini berarti 2 kalinya, 2 kali 10%. Jadi per tahunnya itu adalah 20%. Itu kalau untuk metode saldo menurun ganda. Jadi 2 kalinya dari garis lurus tadi. Misalkan ini ada soal di sini sama kayak tadi, soal yang di garis lurus. Itu dia memiliki biaya awal 24 juta. Kemudian umur manfaatnya 5 tahun. Berarti kan 2 kali 20%-nya ya, berarti 40%. Kemudian dia memiliki nilai sisa 2 juta. Jika kita menghitung menggunakan metode saldo menurun ganda, teman-teman harus membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada kolom tahun, kemudian biaya, kemudian ada akumulasi penyusutan pada awal tahun, kemudian ada nilai buku awal tahun, kemudian tingkat saldo menurun ganda, kemudian penyusutan, kemudian nilai buku pada akhir tahun. Misalkan kita contohkan untuk tahun pertama. Tahun pertama untuk biaya semua sama ya. Tahun pertama sampai kelima biayanya adalah tadi 24 juta. Kemudian untuk akumulasi penyusutan pada awal tahun, karena dia tahun pertama otomatis belum ada akumulasi dari tahun sebelumnya. Kemudian nilai buku awal tahun itu sama dengan tadi biayanya pada tahun pertama 24 juta. Kemudian tingkat saldo menurun gandanya. Nah, tadi kan kalau 5 tahun itu kok garis lurus 20%, kalau saldo menurun ganda berarti 2 kali 20%, jadinya 40%. Nah, cara menghitung penyusutannya itu dari nilai buku pada awal tahun dikalikan tingkat saldo menurun gandanya 40%. Itu cara mencari penyusutan di kolom penyusutan. Kemudian kalau nilai buku pada akhir tahun berarti
Sama aja caranya, nilai buku pada awal tahun dikurangi dengan hasil penyusutannya berapa menjadi nilai buku pada akhir tahun. Nah, nilai buku pada akhir tahun pertama ini menjadi nilai buku pada awal tahun kedua, teman-teman. Jadi kalau misalnya nilai buku pada akhir tahun kedua akan menjadi nilai buku pada awal tahun ketiga. Nah, caranya gitu. Kemudian kalau untuk akumulasi dari penyusutan sendiri itu hasil dari nilai buku pada dari penyusutannya. Kalau misal penyusutan tahun pertama itu 9.600.000, nah itu diisikan ke akumulasi pada penyusutan awal tahun kedua. Kemudian kalau mau mengisi akumulasi penyusutan pada awal tahun ketiga, berarti penyusutan tahun pertama ditambah dengan tahun kedua, itu diisikan di kolom akumulasi penyusutan pada awal tahun ketiga, dan seterusnya sampai selesai umur ekonomisnya dari aset tetap tersebut. Begitu perbedaan dari 3 metode untuk menghitung depresiasi dari aset tetap. Jadi ada metode garis lurus yang dia menghasilkan jumlah penyusutan yang sama setiap tahunnya sampai habis masa umur ekonomisnya. Kemudian yang kedua ada unit produksi, dia menghasilkan jumlah yang penyusutan yang sama untuk setiap kapasitas dari aset tetap tersebut. Kemudian yang ketiga adalah metode saldo menurun ganda, di mana sebenarnya ini adalah penyusutannya 2 kali dari garis lurus tadi, metode garis lurus tadi. Jadi itu perbedaan ketiga metode untuk menghitung depresiasi aset tetap. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita akan latihan untuk perhitungan kasus metode untuk menghitung depresiasi dari aset tetap. Oke, sekian dulu teman-teman. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.